Baik, kita akan membahas terkait modul 4, MANOVA, Multivariate Analysis of Variance, dan terdiri dari 3 bab. Bab pertama, MANOVA, model klasifikasi satu arah. Bab kedua, MANOVA, model klasifikasi dua arah tanpa interaksi. Dan bab ketiga, dengan interaksi. Nah, kita beranjak ke rangkuman yang bab pertama. Nah, MANOVA atau model yang sering digunakan dalam analisis ragam-peragam satu arah, satu faktor sebagai berikut. Modelnya dengan XIJ ini adalah vektor variabel dependen untuk individu ke J dalam kelompok ke I, kemudian mu adalah vektor rata-rata populasi keseluruhan, kemudian tau I adalah efek dari kelompok ke I, dan ini merupakan EIJ ini merupakan vektor kesalahan acak. Nah, dengan memasukkan P variabel pada XIJ pada persamaan di atas, nah sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, sehingga model umum dari analisis ragam multivariat satu arah adalah sebagai berikut. Nah, dengan XIJK ini nilai pengamatan dari respon ke K, ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Kemudian mu K ini rataan umum dari respon ke K. Kemudian alfa IK adalah pengaruh dari perlakuan ke I terhadap respon ke K. Dan EIJK merupakan pengaruh galak yang timbul pada respon ke K dari ulangan ke J dan perlakuan ke I. Asumsi yang dibutuhkan dalam analisis seragam multivariat satu arah adalah nilai-nilai galat yang bersifat bebas dan menyebar normal ganda dengan vektor nilai rata-rata 0 dan matris ragam beragam sebagai berikut. Nah, ini adalah asumsi yang harus dipenuhi ya, teman-teman. Kemudian, MANOVA satu faktor dengan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. H0-nya jika alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa T sama dengan 0, artinya vektor nilai respon akibat perlakuan ke I adalah sama. Nah, pada H0 dapat dijabarkan dengan bentuk lain, yakni sebagai berikut. Nah, dengan hipotesis alternatifnya yaitu alfa I tidak sama dengan 0. Artinya terdapat vektor nilai respon yang berbeda akibat perlakuan. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke bab kedua terkait dengan MANOVA model klasifikasi dua arah tanpa interaksi. Nah, MANOVA dua faktor tanpa interaksi ini sebagai teknik yang digunakan untuk menguji perbedaan efek dua faktor independen pada beberapa variabel dependen. Model linear P variabel dari dua faktor tanpa interaksi adalah sebagai berikut. Dengan memasukkan P variabel pada X, Y, J, K, maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, hipotesis yang diujikan sama, yaitu hipotesis nol, artinya alfa satu sama dengan alfa kedua sama dengan nol. Vektor nilai respon akibat perlakuan A, taraf ke I adalah sama. Kemudian pengaruh ke B, yaitu jika beta satu sama dengan beta 2 sama dengan nol, artinya vektor nilai respon akibat perlakuan ke B, taraf ke C adalah sama. Kemudian hipotesis alternatifnya artinya ada vektor nilai respon akibat perlakuan B ke C yang berbeda. Kemudian, setelah MANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan, analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan ANOVA untuk setiap variabel dependen secara individu. Dan jika ditemukan perbedaan signifikan pada ANOVA, uji lanjut HSD2G digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antar grup. Nah, selanjutnya kita ke bab ketiga terkait dengan interaksi. Nah, kalau bab 2 tadi tanpa interaksi, kemudian yang bab ketiga yaitu dengan interaksi. Nah, dengan interaksi ini respon dari percobaan lebih dari dua vektor dengan kombinasinya. Ciri analisis faktorial adalah variabel independen merupakan kombinasi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Keuntungannya adalah mampu mendeteksi respon dari yang pertama taraf masing-masing faktor, yang kedua interaksi antara dua faktor atau pengaruh interaksi. Nah, bila sudah ada dugaan kuat adanya bahwa faktor A dan faktor B tidak ada interaksi, maka tidak perlu menggunakan MANOVA dua faktor dengan interaksi. Nah, model linear P berubah dari dua faktorial acak dengan interaksi adalah sebagai berikut dengan interaksi. Dengan memasukkan P ubah pada X, Y, J, K, maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan hipotesis yang diuji, yang pertama yaitu pengaruh A, kemudian pengaruh B, dan yang ketiga itu pengaruh AB atau interaksi antara A dan B. Dengan hipotesis nol,
yaitu AB sama dengan A beta sama dengan alfa beta sama dengan alfa beta sama dengan 0. Artinya vektor nilai respon akibat perlakuan A taraf ke I dan perlakuan B taraf ke C adalah sama. Dan hipotesis alternatifnya yaitu sebalik. Setelah MANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan, maka analisisnya sama. Dilakukan ANOVA, dan jika ditemukan perbedaan, maka dapat dilakukan uji lanjut HSD2G digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antar grup. Yang berikut merupakan review dari bab keempat terkait dengan MANOVA. Sampai bertemu di modul selanjutnya.